Haleluya, shalom, shalom, shalom warga kerajaan Allah kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam kasih karunia Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan sharing tentang trustworthy, artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Kita bisa lihat dari 2 Timotius pasal yang kedua, baik dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26. Nanti kita bisa belajar bersama-sama bagaimana menjadi orang yang terpercaya, artinya dapat dipercaya, yaitu trustworthy. Saya akan bacakan dulu dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 1 dan 2. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat di dalam kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Saudara, menjadi orang yang dapat dipercaya tentu sesuatu yang sangat luar biasa. Tentu apa yang dapat diandalkan dari kehidupan kita. Ini pertanyaan yang sangat penting. Apa yang bisa saya andalkan? Apa yang bisa saya berikan dari kehidupan saya? Apa yang bisa kita berikan dari kehidupan kita buat orang lain? Satu hal yang sangat penting dari kehidupan kita adalah trustworthy, dapat dipercaya. Mari kita lihat dari beberapa hal, beberapa pekerjaan dan benda, dan kita belajar daripadanya. Yang pertama, seorang guru. Dari 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Seorang guru hendaknya melatih para muridnya sebaik mungkin, yang terbaik. Karena seorang guru yang benar dan baik akan mengajar para muridnya, anak didiknya, menjadi guru-guru yang baik dan benar, bahkan lebih baik daripada dirinya sendiri. Sebuah prestasi yang luar biasa adalah ketika seorang guru akan menghasilkan banyak guru-guru yang lebih luar biasa, lebih cakap, lebih tajam waktu mengajar, dan tentu saja menjadi teladan bagi banyak orang. Itu yang pertama, kita belajar dari seorang guru. Yang kedua, kita belajar dari seorang tentara. 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Tentara itu tidak memusingkan dirinya sendiri. Yang paling penting siap dan selalu berkata, aku mau siap kapanpun komandan panggil. Seorang tentara hendaknya menjadi pribadi yang setia. Dan seorang tentara hendaknya menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan, kemudian kepada keluarga, dan kepada panggilan hidupnya. Dia tentu saja harus memilih keluarga atau panggilan hidupnya. Tetapi saya percaya hal yang pertama yaitu setia kepada Tuhan terlebih dahulu. Baru kemudian setia kepada keluarganya dan setia kepada panggilan hidupnya. Tentu saja setia kepada pemimpinnya. Saudara yang dikasih Tuhan, hal yang pertama kita belajar dari seorang guru. Yang kedua kita belajar dari seorang tentara. Yang ketiga kita belajar dari seorang atlet. Dalam 2 Timotius 2 ayat yang kelima, seorang atlet hendaknya menjadi pribadi yang penuh kedisiplinan. Beberapa hari ini saya menjadi pelatih renang buat putri saya, Shalom. Saya dulu berenang, khususnya gaya dada, dan memang bukan tingkat nasional, tetapi paling tidak di tingkat daerah. Saya senang bisa melatih putri saya. Hari pertama saya latih masih biasa-biasa, bagaimana koordinasi antara tangan dan kaki, bagaimana koordinasi kepala, tangan, dan kaki. Tetapi dengan penuh antusias, hari kedua dia mulai belajar. Pertama kesulitan berkoordinasi antara satu anggota tubuh dengan yang lain. Hari kedua mulai bisa berkoordinasi. Dan yang ajaib, yang luar biasa, penuh dengan kemauan yang keras, tekad yang kuat. Hari yang ketiga, dia sudah mulai bolak-balik. Dari ujung ke ujung yang panjangnya 25 meter, dia berenang. Dia bisa menyelesaikan bolak-balik sampai 8 kali. Buat saya, wow! 25 kali 8, 200 meter. Buat perenang itu memang jarak yang singkat. Tapi buat pemula, itu merupakan jarak yang sudah sangat panjang. Saudara,
seorang atlet penuh dengan kedisiplinan. Saya melihat Shalom penuh dengan disiplin, mau belajar berenang seperti atlet. Karena saya dulu pernah menjadi atlet, anak saya didik sebagai atlet, tapi tentu saja tidak mendidik dengan kasar, mendidik dengan kasih, mengajar dengan kasih. Hal yang berikutnya, hal yang keempat, kita belajar dari seorang petani. 2 Timotius 2 ayat 6 dan 7. Seorang petani hendaknya menjadi pribadi yang bekerja cerdas, bukan sekedar bekerja keras. Kalau bekerja keras pakai bacul, bekerja keras pakai tenaga, tetapi bekerja cerdas bisa memanfaatkan teknologi. Hari ini kita mau belajar dari generasi-generasi mendatang, generasi milenial, generasi Z yang tidak gagap teknologi. Jangan sampai kita berkata, aku sudah tua, aku sudah tidak mampu lagi untuk belajar. Berapapun usia kita, asalkan kita mau belajar, Tuhan pasti mampukan. Sebab Tuhan itu berikan hikmat buat kita, kecerdasan buat kita. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar dari seorang petani yang bekerja cerdas, bukan sekedar bekerja keras. Hal yang kelima, kita belajar dari pekerja. 2 Timotius 2 ayat 15-19. Seorang pekerja hendaknya menjadi pribadi yang rajin dan ulet. Kalau pekerja bermalas-malas, dia tidak akan mendapat upahnya. Tetapi kita bekerja bukan untuk mengumpulkan upah. Kita harus mengubah mindset kita, mengubah pola pikir kita. Seringkali kita berkata kepada anak-anak kita, Papa bekerja, Mama bekerja untuk cari uang. Akhirnya hidup selalu untuk mencari-cari uang saja. Tetapi warga kerajaan Allah, kita bekerja untuk mengumpulkan berkat Tuhan. Sungguh indah kalau kita mengumpulkan berkat Tuhan. Berarti Tuhan mempercayakan kepada kita berkat-berkat khusus. Yang namanya berkat Tuhan itu pasti istimewa. Dan itu sangat luar biasa. Orang yang bekerja layak dapat berkat Tuhan. Berkat yang istimewa, berkat yang luar biasa. Dan kita berkata, mengumpulkan berkat Tuhan. Kita mengelola berkat Tuhan dan membagi berkat Tuhan kepada satu dengan yang lain. Kita menjadi penyalur berkat Tuhan. Kalau kita hanya menggenggam berkat Tuhan, kita hanya bisa pakai untuk diri sendiri. Tetapi ketika kita membagi berkat Tuhan buat orang lain, maka kita bisa dipercaya berkat-berkat Tuhan yang lain. Saudara, Tuhan adalah ahlinya memberkati kita. Tuhan adalah ahlinya mencukupkan keperluan kebutuhan kita, bahkan lewat kehidupan kita, orang lain pun dicukupi. Hal yang keenam, kita belajar dari sebuah bejana. Dalam 2 Timotius 2 ayat 20-22, kita manusia diibaratkan sebagai bejana. Bejana itu rapuh, mudah pecah, mudah hancur. Tapi berita baiknya, bejana itu pun bisa dibentuk. Saudara, sebagai bejana hendaknya kita menjaga kemurnian hidup. Sebab ketika bejana itu dibentuk dari tanah liat, kalau ada kerikil, kalau ada batu kecil, kalau ada sesuatu yang membuat bejana itu tidak mulus, maka bejana itu suatu hari akan retak gara-gara batu yang kecil, kerikil yang kecil. Mari, jangan pernah biarkan kerikil-kerikil kecil, kepahitan, dendam, kemarahan, iri, dengki, ketidaksenangan, kemarahan terhadap orang lain, kepada orang lain. Kita harus buang itu. Saudara, jaga kemurnian hidup dan jaga motivasi hidup. Seperti tadi saya bilang, kalau yang namanya seorang pekerja harus rajin dan ulet, kita juga harus menjaga kehidupan kita murni di hadapan Tuhan, murni di hadapan manusia. Dan kita juga belajar untuk menjaga motivasi. Motivasi kita bukan finansial, bukan uang. Motivasi kehidupan kita adalah memuliakan nama Tuhan. Lewat kehidupan kita, orang yang berjumpa dengan kita, mereka melihat Yesus. Jangan sampai orang melihat kita sebagai anak Tuhan, tapi mereka melihat setan. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah terang Kristus, garam dari Kristus itu nampak lewat kehidupan kita. Saudara, sebagai bejana, hendaknya kita juga
siap untuk dibentuk. Hal yang ketujuh, kita belajar dari seorang pelayan. Dari 2 Timotius 2 ayat 23 sampai 26. Sebenarnya kita punya status adalah warga kerajaan Allah. Kita adalah ambasador. Kita adalah duta besar kerajaan Allah. Namun, sekalipun kita adalah anak raja, kita juga harus punya mentalitas anak raja, mentalitas putra-putri kerajaan Allah. Ada banyak orang mengaku sebagai anak raja, tetapi mentalitasnya mentalitas budak, mentalitasnya mentalitas pengemis, meminta-minta. Artinya meminta-minta sebagai peminta-minta, tidak menyadari bahwa kita punya raja di atas segala raja, Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Tuhan kita itu kaya luar biasa. Jadi kalau kita punya keperluan, kita punya kebutuhan, minta kepada Bapa Surgawi yang memberikan kepada kita dengan tidak mengungkit-ungkit, tidak membangkit-bangkit. Saudara yang dikasih Tuhan, mari sebagai anak raja, kita harus punya hati yang rela dan sukacita di dalam melayani orang lain. Kita belajar dari Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Mari, di tengah-tengah situasi yang hari-hari ini bagi sebagian orang tidak menentu, tidak jelas, biarlah lewat kehadiran kita, lewat kehidupan kita, mereka diberkati, dikuatkan, diteguhkan hatinya. Dan saya percaya Tuhan sudah memberkati kita secara khusus karena Tuhan mau kita menjadi saluran berkat buat orang lain. Akhir kata kesimpulannya, apa yang Tuhan mau dari kita? Trustworthy, dapat dipercaya, orang yang terpercaya adalah orang yang setia kepada Tuhan. Saya menerapkan hal ini, Tuhan adalah yang terutama dan tidak tergantikan. Kemudian keluarga adalah hal yang utama dalam kehidupan saya. Barulah kemudian pekerjaan dan pelayanan saya. Ketika prioritas ini benar, maka semua penyediaan Tuhan nyata. Penyediaan Tuhan itu tertata sedemikian rupa dengan cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Cara Tuhan selalu ajaib dan luar biasa. Cara kita memang biasa, tapi Tuhan selalu luar biasa. Apa yang Tuhan mau dari kita selain dari setia kepada Tuhan? Kita mau bertanggung jawab dengan setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Baik itu talenta, karunia, kecakapan, kepandaian, hikmat, dan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita mau bertanggung jawab. Yang ketiga, kita mau mengembangkan kepercayaan dari Tuhan itu. Jangan disimpan, karena Tuhan akan melihat segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita, yang kita simpan akan diambil oleh Tuhan, diberikan kepada orang yang bisa dipercaya. Jadilah pribadi yang bisa dipercaya dan ditambah-tambahkan kepercayaannya dari Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, apa yang Tuhan mau dari kita? Tuhan mau memaksimalkan. Tuhan mau kita memaksimalkan setiap kepercayaan dari Tuhan. Jangan pernah sia-siakan kesempatan dari Tuhan. Maksimalkan setiap kepercayaan dari Tuhan itu. Seolah-olah hari ini adalah hari yang terakhir. Jadi jangan pernah berpikir, masih ada hari esok. Ya, memang masih ada hari esok. Tetapi setiap kepercayaan yang datang dari Tuhan, kerjakan mulai sekarang. Mari kita berdoa bersama-sama, supaya kita mulai hari ini belajar menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan, dapat dipercaya oleh sesama kita. Menjadi pribadi yang trustworthy. Bapa, dalam nama Yesus kami minta segala hikmat dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, memampukan kami untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan, mengelola kepercayaan Tuhan, dan membagikan kepercayaan Tuhan itu kepada orang-orang yang dapat kami percaya. Dan kami percaya ya Tuhan, Tuhanlah sumber dari segala sesuatu yang kami perlukan dan butuhkan. Asal kami setia kepada Tuhan, kami mau bertanggung jawab, kami mau mengembangkannya dan memaksimalkannya, maka Tuhan akan menambah-nambahkan kepercayaan kepada kami.
Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. God bless you, warga kerajaan Allah.